Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Sabtu 31 Mei 2025 bersama saya, Prasetyan Daru Birnantio. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan istirahat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami akan sejenak mendengar sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kami agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu, agar kami dapat mengawali hari ini dengan sikap yang tepat dan benar. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Melanjutkan Pekerjaan Tuhan, yang ditulis oleh Pastor Joel van der Weken. Bapak, Ibu, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pekerjaannya di bumi justru baru dimulai. Kitab Para Rasul mencatat kisah gereja mula-mula. Namun, sebagai volume lanjutan dari Injil Lukas, apabila kita membandingkan Lukas 1 ayat 3-4 dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 1-2. Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi pengikut Tuhan Yesus setelah kenaikannya. Dan kitab ini dibuka dengan sebuah detail yang mengejutkan. Dalam tanda kutip, kitab yang pertama, yaitu Injil Lukas, hanya menceritakan apa yang mulai Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan. Lalu, apa yang terjadi setelah kenaikannya? Kitab Para Rasul menunjukkan bahwa para pengikut Tuhan Yesus terus melakukan
dan mengajarkan hal-hal yang telah Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan. Atau lebih tepatnya, Tuhan Yesus terus melakukan dan mengajarkan semua itu dengan bekerja melalui murid-muridnya. Betapa luar biasanya hasil dari semuanya ini. Tuhan Yesus tidak meninggalkan para pengikutnya sendirian. Ia terus menggunakan kuasanya untuk bekerja melalui mereka, mengajar, mengampuni, memulihkan, dan menyembuhkan. Dan semua ini dilakukannya melalui Roh Kudus. Bahkan ketika para murid belum sepenuhnya memahami makna kerajaan Allah. Hal ini seharusnya membuat kita rendah hati, karena kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Namun, ini juga seharusnya mendorong dan menyemangati kita, karena artinya Tuhan Yesus terus bekerja melalui kita hingga hari ini untuk menjadi saksi kasih, keadilan, dan belas kasih-Nya. Hari ini, mari kita perhatikan pekerjaan Tuhan Yesus yang terus berlangsung di dalam dan di sekeliling kita. Demikian renungan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pekerjaan yang Kau lakukan di bumi ini. Terima kasih karena pekerjaan Tuhan terus berlanjut saat Engkau memerintah di surga. Lengkapilah kami sebagai saksi-saksi-Mu demi kemuliaan Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.